wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Susanti dengan NPM 22411106 dari kelas manajemen 22A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengukuran. Nah, sebelumnya apa sih itu pengukuran? Pengukuran adalah proses menentukan nilai kuantitatif dari suatu atribut atau variabel menggunakan alat atau instrumen yang sesuai. Ini melibatkan perbandingan antara standar yang telah ditetapkan dan objek atau fenomena yang diukur. Pengukuran sangat penting dalam berbagai bidang seperti sains, teknik, ekonomi, dan sosial untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat diandalkan. Tujuan dari pengukuran itu sendiri yaitu yang pertama untuk mengetahui jumlah atau besarnya suatu fenomena atau objek. Yang kedua untuk membandingkan antara dua atau lebih objek atau fenomena berdasarkan atribut tertentu. Yang ketiga untuk menguji hipotesis atau teori yang ada dengan data empiris. Yang keempat untuk memantau kinerja suatu proses atau sistem dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Dan yang kelima untuk menyediakan data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam manajemen, penelitian, dan bidang lainnya. Selanjutnya, fungsi pengukuran, yaitu yang pertama untuk mengukur kinerja individu, kelompok, atau sistem terhadap standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, mendukung penelitian ilmiah dengan memberikan data yang diperlukan untuk analisis dan interpretasi. Lalu yang ketiga, untuk membantu dalam identifikasi area yang memerlukan perbaikan dan dalam implementasi strategi peningkatan kualitas. Yang keempat, memastikan proses berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mendeteksi penyimpangan secara dini. Lalu yang kelima untuk membantu dalam pengembangan dan penerapan standar yang konsisten dalam industri dan penelitian. Selanjutnya ada operasional. Definisi operasional. Operasional sendiri merupakan cara atau prosedur khusus yang digunakan untuk mendefinisikan konsep atau variabel abstrak dengan menguraikan bagaimana variabel tersebut akan diukur atau diobservasi dalam konteks tertentu. Definisi operasional menjadikan konsep yang abstrak dapat diukur dan diuji secara empiris. Selanjutnya ada tujuan operasional, yaitu untuk mengubah konsep atau variabel abstrak menjadi sesuatu yang dapat diukur dan diobservasi, dan untuk menciptakan metode yang konsisten dan standar untuk pengukuran atau observasi, menyederhanakan proses pengujian hipotesis atau teori dengan memberikan instruksi yang jelas tentang bagaimana data dikumpulkan, lalu untuk memastikan bahwa pengukuran dapat diulang dengan hasil yang konsisten dan valid. Selanjutnya ada fungsi operasional. Nah, yaitu yang pertama untuk menyederhanakan konsep kompleks menjadi variabel yang lebih sederhana dan dapat diukur, lalu membantu dalam pelaksanaan penelitian empiris dengan menyediakan instruksi yang jelas dan spesifik tentang pengumpulan data, membantu dalam merancang instrumen atau alat ukur yang tepat untuk penelitian, memungkinkan studi untuk direplikasi oleh peneliti lain dengan menggunakan definisi dan metode pengukuran yang sama, lalu untuk menghindari kebingungan atau ambiguitas dalam penelitian dengan memberikan definisi yang jelas dan spesifik. Dengan memahami pengukuran dan operasional secara rinci, kita dapat memastikan bahwa proses penelitian dan pengambilan data dilakukan dengan cara yang sistematis dan dapat diandalkan. Selanjutnya ada skala. Nah, skala ini merupakan alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur atau menilai suatu variabel atau atribut. Skala dapat digunakan dalam berbagai bidang termasuk psikologi, sosiologi, pemasaran, pendidikan, dan ilmu sosial lainnya. Skala membantu untuk mengkuantifikasi data kualitatif sehingga dapat dianalisis secara statistik. Ada beberapa jenis skala yang sering digunakan antara lain yaitu yang pertama ada skala nominal, yaitu skala yang mengkategorikan data tanpa urutan tertentu. Contohnya jenis kelamin laki-laki atau perempuan, warna favorit merah, biru, hijau. Skala ordinal yaitu skala yang mengkategorikan data dengan urutan tertentu tetapi jarak antar kategori tidak diketahui atau tidak sama. Contohnya tingkat pendidikan SMA, S1, S2. Lalu ada skala interval yaitu skala yang mengkategorikan data dengan urutan tertentu dan jarak antar kategori yang sama tetapi tidak memiliki titik nol absolut. Contohnya yaitu suhu dalam derajat Celcius. Selanjutnya ada skala rasio yaitu skala yang mengkategorikan data
dengan urutan tertentu, jarak antar kategori sama, dan memiliki titik nol absolut. Contohnya berat badan dan tinggi badan. Lalu selanjutnya ada evaluasi skala. Evaluasi skala yaitu proses yang dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas dari skala yang digunakan. Ini penting untuk memastikan bahwa skala yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dan dapat memberikan hasil yang konsisten. Selanjutnya ada proses evaluasi skala, yaitu meliputi beberapa langkah antara lain validitas, yaitu mengukur seberapa baik skala mencerminkan konsep yang diukur. Ada beberapa jenis validitas yang dievaluasi, yaitu validitas isi atau content validity, yaitu menilai apakah item-item dalam skala cukup representatif untuk seluruh domain konsep yang akan diukur. Lalu ada validitas konstruk, yaitu menilai apakah skala benar-benar mengukur konstruk yang dimaksud. Lalu ada validitas kriteria atau menilai seberapa baik skala memprediksi hasil yang diharapkan atau berkorelasi dengan ukuran lain yang sudah dianggap valid. Lalu ada reliabilitas, yaitu mengukur konsistensi hasil yang diperoleh dari skala. Selanjutnya ada beberapa metode untuk menilai reliabilitas, yaitu uji ulang atau test retest reliability, yaitu mengukur konsistensi hasil ketika skala digunakan pada dua kesempatan yang berbeda. Reliabilitas antarator, yaitu mengukur konsistensi hasil ketika skala digunakan oleh penilai yang berbeda. Lalu konsistensi internal, yaitu menilai seberapa baik item-item dalam skala berkorelasi satu sama lain. Contohnya metode yang digunakan adalah Cronbach's-Alpha. Selanjutnya ada contoh skala dalam penelitian, yaitu skala Likert, yaitu digunakan dalam survei untuk mengukur sikap atau pendapat responden. Biasanya terdiri dari 5 atau 7 tingkat, misalnya dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Lalu ada skala Goodman, yaitu menyusun item berdasarkan tingkat kesulitan atau intensitas tertentu, sehingga responden yang setuju dengan item tertentu juga akan setuju dengan item yang akan lebih mudah. Selanjutnya ada contoh pengukuran, yaitu mengukur tinggi badan dengan menggunakan pita ukur atau stadiometer, mengukur tingkat kepuasan pelanggan dengan kuesioner yang menggunakan skala Likert, misalnya dari 1 untuk sangat tidak puas hingga 5 untuk sangat puas. Lalu selanjutnya ada contoh operasional, misalnya dalam penelitian mengenai kepuasan kerja, peneliti perlu mengoperasionalisikan konsep kepuasan kerja menjadi variabel yang dapat diukur. Peneliti mungkin memutuskan untuk mengukur kepuasan kerja dengan menggunakan beberapa indikator seperti gaji, apakah karyawan merasa puas dengan gaji mereka diukur dengan skala Likert. Lingkungan kerja, apakah karyawan merasa nyaman dengan lingkungan kerja mereka diukur dengan skala Likert. Hubungan dengan atasan, bagaimana karyawan menilai hubungan mereka dengan atasan diukur dengan skala Likert. Lalu pengembangan karir, apakah karyawan merasa ada peluang untuk pengembangan karir diukur dengan skala Likert. Setiap indikator ini kemudian akan dijadikan item dalam kuesioner yang diberikan kepada responden. Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai pengukuran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.